Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini kita akan memasuki mata kuliah kesehatan kerja dalam sub pembahasan manajemen risiko dan pencegahan penyakit. Manajemen risiko adalah serangkaian proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan peluang terkait jaminan keselamatan daripada tenaga kerja. Kemudian definisi yang lain yaitu manajemen risiko adalah proses yang proaktif dan kontinu meliputi identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian informasi komunikasi, pemantauan dan pelaporan risiko, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola risiko dan potensinya. Ini berdasarkan definisi manajemen risiko menurut Peraturan Menteri. Tahapan dalam pengendalian manajemen risiko yang pertama adalah identifikasi bahaya. Dalam identifikasi bahaya ini itu bersumber dari beberapa faktor, misalkan baik itu bahaya secara fisik, bahaya secara kimia, bahaya secara biologi, bahaya secara ergonomi, dan bahaya secara psikososial. Kemudian dalam pelaksanaan identifikasi bahaya ini bisa dilaksanakan, yang pertama adalah observasi lapangan. Yang kedua, wawancara pekerja. Yang ketiga adalah pelaksanaan checklist K3. Kemudian yang kedua adalah menganalisis atau analisis risiko. Yang pertama adalah menentukan kemungkinan risiko yang timbul di lingkungan kerja. Yang kedua adalah menilai konsekuensi daripada risiko yang ditimbulkan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Yang ketiga adalah menggunakan matriks risiko berdasarkan daripada pekerjaan yang dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga, evaluasi risiko. Dalam pelaksanaan evaluasi risiko ini terdiri atas 3. Yang pertama adalah menentukan tingkat risikonya. Yang kedua adalah melakukan prioritas pengendalian risikonya. Yang ketiga adalah melakukan dokumentasi hasil evaluasi daripada pelaksanaan evaluasi risiko. Pajanan. Pajanan adalah proses atau kondisi ketika seseorang atau pekerja melakukan kontak dengan suatu bahan atau hasrat, baik itu secara fisik, kimia, biologi, ergonomi, maupun psikososial dalam jangka waktu tertentu. Atau pajanan dalam literatur hygiene industry itu bisa didefinisikan sebagai kontak pekerja dengan zat berbahaya melalui berbagai rute atau jalan, baik itu misalkan melalui jalan pernapasan, serapan kulit atau kontak melalui kulit, ya. Kemudian bisa melalui ingesti atau melalui mulut atau tertelan,
Kemudian yang terakhir itu bisa juga dikategorikan melalui kontak mata. Kemudian selanjutnya adalah unsur penting dalam pajanan. Unsur penting dalam pajanan ini yang pertama adalah sumber bahayanya. Sumber bahaya ini bisa dikategorikan dengan kategori tadi. Ya, yang pertama adalah baik itu secara fisik, kimia, biologi, ergonomi maupun dalam konsep psikososial. Misalkan adalah kebisingan, debu, bahan kimia, suhu panas, dan virus. Kemudian yang kedua, rute pajanan. Rute pajanan ini itu dapat terjadi melalui yang pertama pernapasan. Yang kedua itu melalui ingesti atau dapat tertelan. Kemudian yang ketiga adalah kontak melalui kulit. Ya. Yang keempat adalah injeksi atau terbawa masuk melalui luka. Seperti contoh kalau berkaitan dengan luka ini, itu penyakit HIV/AIDS. Yang ketiga, durasi pajanan. Durasi pajanan ini adalah berapa lama seseorang terpapar dengan pekerjaan yang dilakukan atau dengan potensi bahaya yang ada di lingkungan kerja. Yang keempat adalah frekuensi pajanan. Frekuensi pajanan ini itu berkaitan dengan seberapa sering pajanan terjadi. Kemudian yang kelima adalah intensitas pajanan. Seberapa besar tingkat bahaya yang diterima. Pengukuran intensitas pajanan. Dalam pengukuran intensitas pajanan itu contoh dalam pengukuran kebisingan, pengukuran zat kimia, pengukuran getaran, dan pengukuran suhu dan heat stress. Alat yang digunakan dalam pengukuran pajanan. Misalkan tadi berkaitan dengan kebisingan, itu dapat menggunakan sound level meter, di mana sound level meter ini mengukur tingkat kebisingan sesaat. Kemudian ada juga noise dosimeter, di mana noise dosimeter ini mengukur pajanan kebisingan pekerja selama bekerja. Kemudian untuk mengukur kualitas udara, itu bisa menggunakan personal air sampling atau area sampling, pump. Kemudian ada juga alat seperti gas detektor atau gas analyzer. Kemudian selanjutnya itu berkaitan dengan heat stress monitor atau berkaitan dengan pengukuran suhu di lingkungan pekerja. Pengukuran suhu di lingkungan pekerja ini bisa menggunakan termometer mengukur suhu di lingkungan pekerja pada saat mereka bekerja. Kemudian interpretasi hasil pajanan. Interpretasi hasil pajanan ini bisa dilakukan pembandingan atau dapat membandingkan dengan nilai ambang batas berdasarkan standar atau regulasi yang berlaku. Kemudian selanjutnya adalah penentuan kategori yang berisiko. Konsep pengendalian risiko. Dalam konsep pengendalian risiko terdiri atas dua pelaksanaan. Yang pertama yaitu
hierarki pengendalian penyakit akibat kerja atau hierarki pengendalian keselamatan kerja. Yang kedua adalah pemilihan metode yang tepat. Hierarki pengendalian itu berorientasi yang pertama adalah eliminasi. Eliminasi ini adalah menghilangkan potensi bahaya berdasarkan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Yang kedua adalah substitusi. Substitusi ini adalah mengganti peralatan atau hal-hal yang dapat membahayakan daripada pekerja. Kemudian yang ketiga, pengendalian atau engineering control, yaitu merekayasa peralatan supaya lebih aman atau kondusif digunakan oleh pekerja. Kemudian yang keempat adalah pengendalian administratif. Dalam pengendalian administratif ini itu berkaitan dengan misalkan pelaksanaan SOP bagi para pekerja sebelum melakukan pekerjaan, kemudian memberikan label-label tertentu komponen yang ada di bahan kimia, ya, kemudian misalkan memberikan informasi kepada karyawan areal-areal yang menggunakan bahan kimia. Kemudian yang kelima adalah penggunaan alat pelindung diri pada saat pelaksanaan kerja di lingkungan kerja. Selanjutnya penyebab penyakit akibat kerja. Berkaitan dengan penyebab penyakit akibat kerja itu digolongkan ke beberapa. Yang pertama adalah golongan fisik, itu berkaitan dengan kebisingan, radiasi, suhu ekstrim, dan tekanan. Kemudian yang berkaitan dengan golongan kimia, yaitu semua bahan kimia, baik itu dalam bentuk debu, uap, maupun dalam bentuk gas, atau juga dalam bentuk cairan. Kemudian golongan biologi. Dalam golongan biologi ini seperti bakteri, virus, jamur, kuman, dan lain sebagainya. Kemudian golongan fisiologik atau ergonomik itu berkaitan dengan desain tempat kerja, kemudian beban kerja. Kemudian yang terakhir itu berkaitan dengan golongan psikososial. Dalam kaitannya dengan psikososial, dalam golongan psikososial ini seperti stres psikis, kemudian monoton kerja, kemudian tuntutan pekerjaan, dan lain sebagainya. Kemudian di negara maju faktor fisik, biologi, dan kimia itu sudah dapat dikendalikan, sehingga golongan fisiologik dan psikososial adalah penyebab utama dalam kejadian-kejadian penyakit di lingkungan kerja. Selanjutnya adalah faktor penyebab penyakit kerja. Dalam penyebab penyakit akibat kerja ini kita jelaskan itu berkaitan dengan bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologis, dan bahaya ergonomi. Kemudian ada lagi bahaya psikososial. Kemudian selanjutnya adalah deteksi dini penyakit. Dalam mendeteksi dini penyakit itu bisa dilakukan pemeriksaan kesehatan awal, kemudian pemeriksaan secara berkala, kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan di akhir finish pekerjaan atau pada saat pensiun maupun habis kontrak. Pemeriksaan kesehatan awal ini bisa dilakukan pada saat
penerimaan karyawan. Pemeriksaan kesehatan awal ini bisa dilaksanakan bagi karyawan yang akan diterima atau bagi karyawan yang baru masuk di lingkungan pekerjaan. Gunanya untuk mendeteksi penyakit yang dibawa atau kesehatan daripada karyawan. Kemudian pemeriksaan berkala itu dapat dilaksanakan secara berkala atau kurun waktu tertentu bagi karyawan yang sudah bekerja. Kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan akhir saat bekerja. Fungsinya untuk menjamin peningkatan derajat kesehatan daripada tenaga kerja. Kemudian penanggulangan penyakit kerja. Dalam penanggulangan penyakit kerja ini dapat dilaksanakan dengan pengendalian sumber terjadinya penyakit, misalkan berkaitan dengan penyakit yang bersumber dari golongan biologi, misalkan dengan melakukan desinfektan untuk membunuh virus atau bakteri yang ada di lingkungan kerja. Misalkan contohnya adalah pelaksanaan COVID-19 ya di lingkungan pekerjaan, di mana itu sebelum bekerja atau setelah bekerja dilakukan desinfektan peralatan kerja dan perilaku mencuci tangan setelah bekerja atau setelah kontak dengan pekerjaan. Kemudian pengobatan. Pengobatan ini dilaksanakan bagi pekerja yang sudah terkontaminasi. Apa maksudnya? Di mana pengobatan ini dilaksanakan untuk menjamin atau mengurangi semakin buruknya penyakit yang diderita oleh pekerja. Rehabilitasi perlu dilaksanakan untuk menjamin kesehatan daripada pekerja itu memang betul-betul sudah terhindar dari penyakit yang dialami sebelumnya. Misalkan itu berkaitan dengan penyakit yang berkaitan dengan stres. Nah, jadi dalam tahapannya selain daripada pengobatan dilakukan juga tindakan rehabilitasi untuk melihat para pekerja ini betul-betul sudah kondisi fit atau sehat. Kemudian program kesehatan kerja. Program kesehatan kerja ini bisa dilaksanakan melalui promotif, yaitu melalui promosi-promosi terkait penyebaran penyakit di lingkungan kerja, kemudian promosi berkaitan dengan penyakit akibat kerja maupun yang berkaitan dengan hubungan kerja. Kemudian melaksanakan tindakan preventif atau tindakan pencegahan, di mana tindakan pencegahan ini bisa dilaksanakan melalui pelatihan, penyuluhan, dan edukasi. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan kuratif. Tindakan kuratif ini adalah tahapan pengobatan bagi tenaga kerja. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan rehabilitasi atau rehab pasca daripada penyakit yang diderita oleh karyawan. Selanjutnya adalah penyakit akibat kerja menurut Keputusan Presiden nomor 22 tahun 1993. Dalam penyakit akibat kerja ini itu terdiri dari 31 penyakit berdasarkan daripada keputusan presiden ini. Kemudian adapun daripada penyakit akibat kerja ini bisa dibagi dalam penyakit
akibat bahan kimia, kemudian penyakit akibat faktor fisik, kemudian penyakit akibat agen biologis atau berkaitan dengan biologi, kemudian penyakit akibat debu industri atau pneumokoniosis, kemudian penyakit kulit akibat kerja, kemudian penyakit sistemik dan organ target akibat paparan kerja. Jadi itulah berkaitan dengan penyakit akibat kerja berdasarkan daripada keputusan Presiden nomor 22. Untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup ya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kemudian saya akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.